Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sandal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sandal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tasbih Fatimah radhiyallahu anha, inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bertanya kepada murid-muridnya, "Maukah kalian saya ceritakan tentang Fatimah radhiyallahu an, orang yang paling dicintai di antara putri-putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Serentak murid-muridnya menjawab, "Tentu, kami ingin sekali." Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bercerita, Fatimah selalu menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga menimbulkan bintik-bintik hitam yang menebal pada kedua telapak tangannya. Dia sendiri yang mengangkut air ke rumahnya dalam sebuah kantung kulit yang menyebabkan luka-luka di atas dadanya. Kemudian dia membersihkan rumahnya seorang diri, menyebabkan pakaiannya menjadi kotor. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari datanglah beberapa orang hamba sahaya kepada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah." Kemudian dia pergi menemui Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat itu banyak orang yang menghadiri majelis Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malu untuk menyampaikan maksudnya, dia pun kembali ke rumah. Pada hari berikutnya, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah kami dan bertanya, "Wahai Fatimah, ada maksud apa engkau datang ke rumahku kemarin?" Fatimah radhiyallahu an tidak menjawab karena malu.
Saya berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dia menggiling gandum setiap hari yang menimbulkan bintik-bintik hitam pada tangannya. Dia mengangkat air setiap hari sehingga menyebabkan luka-luka di atas dadanya. Dan setiap hari dia membersihkan rumahnya sehingga pakaiannya menjadi kotor. Kemudian saya menceritakan tentang beberapa orang hamba sahaya yang engkau dapatkan kemarin, dan menyuruh Fatimah radhiyallahu an datang kepada engkau untuk meminta seorang pembantu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar hal itu, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah menyempurnakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kerjakanlah pekerjaan rumah tanggamu. Kemudian apabila engkau akan tidur, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Setelah mendengar nasihat itu, Fatimah radhiyallahu an berkata, saya ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah dari kisah di atas, inilah kisah putri Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia di antara para nabi. Sedangkan kita pada zaman sekarang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun harus dibantu oleh orang lain. Misalnya menyapu, mengepel, membersihkan WC dan lain-lain. Na'udzubillahi min zalik. Menurut hadis ini, sebelum tidur hendaklah membaca zikir-zikir tersebut di atas. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati Fatimah agar setiap selesai salat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.